angka apa itu, dengan mungkin memarahi anak atau lain sebagainya, atau mungkin juga ada dengan cara yang menyenangkan. Jadi kali ini kita akan membahas persoalan tersebut pada video kali ini. Orang tua atau masyarakat yang awam tentang anak usia dini, tentang perkembangan anak, mungkin menganggap bahwa anak yang paham matematika pada usia 3, 4, 5 atau beberapa tahun itu yang masih cakupan anak usia dini, dia menganggap bahwa anak itu pintar, anak itu cerdas. Memang tidak dipungkiri bahwa aspek perkembangan kognitif pada anak usia dini itu erat kaitannya dengan perkembangan kecerdasan logika matematika. Dalam mengimplementasikan perkembangan kognitif, maka pembelajaran matematika permulaan pada anak usia dini sudah banyak diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Namun, untuk yang paham bagaimana mengembangkan matematika itu harus disesuaikan dengan hal yang disukai anak, agar permasalahan-permasalahan tadi tidak terjadi pada perkembangan anak yang akan mengakibatkan nantinya anak mungkin trauma akan matematika dan tidak ingin belajar matematika itu. Oke, kita lanjut kepada apa sih yang menyebabkan permasalahan pada pembelajaran pada matematika anak usia dini ini, yaitu Jauhari dalam Wiguna mengemukakan bahwa lemahnya pendidikan matematika di Indonesia merupakan akibat tidak diajarkannya filsafat atau latar belakang ilmu matematika itu kepada anak sendiri. Kepada anak sebelum diajarkannya itu angka, sebelum diajarkannya apa itu 1, 0 sampai 100. Itu maksudnya dan yang dikemukakan oleh Jauhari tadi. Oke, jadi saya akan mengulas kembali apa maksud dari Jauhari dalam Wiguna tadi yang ia kemukakan. Jadi menurut pendapat Jauhari dalam Wiguna tadi, yaitu orang tua, guru, pokoknya semua yang ada di lingkungan anak itu tidak mengajarkan anak dengan apa itu matematika. Ada apa dengan matematika yang sebenarnya itu? Apa sih konsep dasar dari matematika itu? Tidak diajarkan. Mungkin yang kita lihat di lapangan atau di lingkungan kita, orang tua, guru langsung menyuruh anak itu untuk hafal ini 1 sampai 10. Nanti 1 tambah 1 jadi berapa? 2 tambah 1 berapa? Itu yang diajarkan. Jadi anak itu tidak paham apa itu sih matematika. Jadi semakin tinggi tingkatan pembelajaran matematika itu, nanti anak akan merasa bosan, akan merasa jenuh dan tidak menarik gitu, dan hanya mempersulitnya. Sedangkan matematika itu apa? Ada apa dengan matematika? Tidak dijelaskan sejak usia dini. Itu maksudnya. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali hal tersebut tidak terjadi lagi oleh masyarakat, agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa bisa mencintai apa itu matematika, pembelajaran matematika, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa matematika itu sangat diperlukan dan sangat berpengaruh sekali kepada kognitif, pengetahuan anak, dan bagaimana keseharian anak melakukan kegiatan. Dan pada anak usia dini ini operasi bilangan sudah diajarkan sejak dini. Mungkin dengan diajarkannya 1 tambah 1 dengan mungkin tidak langsung secara realistik, tapi diajarkan secara abstrak, itu juga
sudah diajarkan dengan pengurangan dan penjumlahan pada anak usia dini tersebut. Jadi lalu bagaimanakah hal yang harus dilakukan untuk mengajarkan anak dalam operasi bilangan penjumlahan atau pengurangan tersebut? Seperti contohnya yaitu dengan memakai hal-hal atau benda-benda yang biasanya dimainkan oleh anak, seperti contohnya kelereng, pensil, bunga, boneka, seperti itu. Yang saya contohkan sekarang itu kelereng. Misalnya Andi menggenggam 3 kelereng. Tiba-tiba satu kelereng tercecer. Berapa yang dipegang oleh Andi? Dan kita memberikan praktek tersebut kepada anak itu dengan adanya bendanya, tidak bisa secara abstrak. Itu yang perlu ditekankan sekali lagi. Seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget dalam Montessori tahun 2008, pembelajaran berhitung, menulis, membaca dilarang kepada anak usia di bawah 7 tahun dengan pembelajaran secara tidak langsung. Menurut Jean Piaget, pada usia 7 tahun ini anak belum sampai kepada fase operasional konkretnya. Apa operasional konkret itu? Yaitu anak ketika bisa berpikir secara terstruktur. Jadi di bawah 7 tahun tersebut anak belum bisa berpikir secara terstruktur. Jadi anak-anak perlu benda konkret, perlu hal-hal yang memang terlihat bentuknya, bisa diraba, bisa dipegang, tidak secara tidak langsung yang dapat di pendapat Jean Piaget tadi. Itu dengan mengajarkannya 1 tambah 1, apa yang 1, apa yang 2, itu seharusnya yang diajarkan kepada anak. Oke, langsung masuk kepada segmen berikutnya, yaitu kesimpulan dari topik yang kita bahas kali ini, yaitu perkembangan pembelajaran matematika pada anak usia dini, yaitu dimulai dari lingkungannya sejak bayi. Permasalahan pembelajaran matematika pada anak usia dini pada dasarnya dapat dipecahkan, namun menjadi sulit penyampaiannya karena kebijakan yang mungkin tidak mendukung hal-hal yang bisa mengurangi permasalahan tersebut. Misalnya kebijakan yang masih kurang mendukung membolehkan anak usia dini untuk mengenal cara hitung, baca tulis hitung. Hal inilah yang sering membuat para pendidik kesulitan untuk mengajar matematika pada anak didiknya. Cara mengatasi permasalahan pembelajaran matematika dapat diatasi dengan prinsip dasar pendidikan anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika untuk anak usia dini bisa diminimalisir setidaknya